Sesungguhnya dunia itu ilalah ibu walah, hanya senda gurau permainan saja. Oh, jadi kita ini sedang dipermainkan gitu. Arona Channel. Mumpung kita ketemu ya sama alumni perikanan, dia sekalian pengurus Masjid Arfaunas yang ada di Universitas Riau ya. Sekalian kita gali-gali nih ilmunya nih, mumpung ketemu nih, waktunya susah nih. Ya betul Bang. Termasuk ini alumni yang sibuk mengurusi akhirat dengan cara dunianya. Gila. Iya betul. Sebenarnya di masjid itu bukan sebuah pekerjaan, itu hanya sebuah amalan kita. Dan tadi kan kita sebaik-baiknya manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka carilah aktivitas tempat di mana kita itu bisa menebarkan kebermanfaatan untuk orang banyak. Jadi kan seperti itu. Oh, gitu ya. Nah, jadi kenapa pilih menghidupkan masjid gitu ya? Ya betul. Karena kan kita memperhatikan masjid kita tuh udah lama tuh sudah tidak ada kegiatan sama sekali gitu kan? Ya mungkin karena masa pandemi COVID gitu mungkin nggak? Iya juga salah satunya juga. Kemudian kan berapa lama masjid kita juga gitu-gitu aja gitu kan? Iya. Alhamdulillah sekarang lagi tahap renovasi. Insyaallah di Ramadan kita udah merasakan nuansa masjid yang sudah direnovasi. Amin. Mahadi. Ya Bang, apa tuh Bang? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masya Allah. Lagi apa nih kegiatan? Lagi sibuk nih kayaknya. Ya biasa, pura-pura sibuk aja Bang. Dunia ini kan tipu daya. Tipu Jadi daya. kita menipu daya. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia kan gitu. Oh gitu ya. Emang dunia bisa nipu apa gitu contohnya? Dunia ini menipu. Hari ini dia berubah-ubah. Seperti hujan, panas, berubah-ubah. Jadi ibaratnya dunia itu seperti terminal busway itu tuh. Halte lah, halte. Iya. Jadi kita tuh hanya tinggal tuh kayak di halte itu. Mana ada orang yang mau lama-lama tinggal di halte kan? Jadi seperti itulah. Berganti-ganti juga bus yang datang. Begitulah kehidupannya cobaan. Jadi jangan tertipu dengan halte yang tempatnya sementara dan kecil. Gitulah dibandingkan akhirat. Oh berarti ibaratnya dunia ini kecil ya. Jadi sekaya-kayanya orang gitu, itu sebenarnya setetes dari air laut itu sebenarnya rezeki yang baru nyampe sama dia gitu ya. Jadi gak usah sombong gitu ya. Kalau yang kurang berada juga gimana? Kalau yang kurang mampu gitu, itu justru juga perlu kita syukuri. Karena ada dalam suatu riwayat tuh, orang yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang di bawah rata-rata, orang miskin gitu. Kenapa? Karena hisapnya, perhitungannya lebih mudah dibandingkan orang-orang yang hartanya lebih banyak. Maka dia banyak perhitungannya juga. Ini uangnya untuk apa, harta untuk apa, gimana digunakannya kan gitu. Iya betul. Jadi kalau begitu orang lebih banyak memilih jadi hidup miskin dong kalau mikirin akhirat. Nah lah, tapi kan kita ada beberapa syariat kita tuh dituntut untuk jadi kaya. Apa contohnya? Contohnya salah satu rukun Islam, yaitu haji dan umrah. Itu kan dituntut kita menjadi orang kaya. Kalau kita miskin ya kita nggak akan bisa pergi haji dan umrah. Maka kemudian sedekah, banyak lainnya. Gimana kita bisa sedekah, membuat masjid, bangunlah ini semuanya gitu, kalau kita tidak kaya. Oh iya maka juga. Tapi jangan sampai kekayaan itu menipu, karena
Sesungguhnya dunia itu ilalah ibu walah, hanya senda gurau permainan saja. Permainan siapa nih? Permainan. Jadi jangan sampai kita tuh capek dibuat permainan ini. Habis waktu kita, karena kehidupan sejati kita yang benar-benar tuh di akhirat. Oh jadi kita ini sedang dipermainkan gitu. Bukan. Nah jadi gimana nih? Kita ini sedang dalam dunia. Dunia ini kalau kita pandai menempatkannya, dia bisa menjadi bekal, jadi tempat kita menanam. Tapi kalau kita tidak pandai, kita terlena dengan permainan dunia ini, kita disibukkan dengan dunia, harta benda, sehingga kita lupa sejatinya kita tujuan hidup kita untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau boleh tahu nih, sebelumnya Mahdi sebelum masuk kuliah nih atau waktu di SMA atau SMP, kan ini kan banyak nih muda-mudi yang pacaran. Kalau Mahdi sendiri gimana nih dulunya nih? SMP. Iya SMP atau SMA gitu. Ini buka kartu. Apalah pesan-pesan untuk kawan-kawan yang masih kuliah gitu atau adik-adik yang baru mau kuliah gitu? Yang masih kuliah, pertama-tama sesungguhnya perjuangan itu belum selesai, karena yang penting dikerjain aja. Yang penting dikerjain. Kalau salah tetap dikerjain. Datengin aja ke dosennya. Kalau nggak tahu lagi, peringatkan lagi, datengin lagi sampai bosan lah dosennya. Oh gitu. Kalau nggak bosan-bosan dosennya? Yang penting datengin aja, nanti dia muak juga nengokmu. Oh gitu. Yang penting jauhkan dulu negatif thinking. Biasanya kok jadi mahasiswa akhir tuh nanti salah lagi nih, nanti ibu tuh marah. Jangan ada pikiran itu. Yang penting kita datengin, kita udah usaha, kita perbaiki semampunya, datengin terus lagi. Dan jangan lupa juga berdoa. Berdoa ini termasuklah sesungguhnya kan apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita itu memperambat kesuksesan kita. Jadi banyak-banyak istighfar, banyak sholat, perbaiki hubungan dengan orang tua, karena berhubungan juga kemudahan hidup kita tergantung dengan keridhaan Allah dan keridhaan orang tua. Terus apa lagi Bang? Pesannya gitu, intinya dikerjain. Kalau susah tetap dikerjain aja, jangan menyerah. Enggak? Iya, ini sekarang Mahdi di STP nih kan? Jadi Mahdi nih udah masuk di keluarga STP. Gimana? Gimana rasanya bergabung dengan keluarga STP? Ya, pertama-tama dan paling utama bersyukur. Karena walaupun seberat dan sekecil apapun pekerjaannya, tetap bersyukur. Karena katanya kan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Kan kalau misalnya kita bersyukur, insyaallah ditambah lagi kan. Enggak tahu apa yang tambah kan. Lu nggak tahu, berarti nggak yakin dong. Iya, intinya bersyukur. Kemudian buat teman-teman yang juga belum dapat kegiatan atau aktivitas, yang penting tetap berusaha aja. Kalau walaupun kita belum dapat apa, kalau kita nggak bisa mencari pekerjaan, kita berusaha untuk menciptakan pekerjaan. Nah, mungkin banyak juga kawan-kawan sekarang udah usaha ini bisnis online di Shopee. Si Tri itu ada Tri juga, ada Indah, banyak lah. Puja. Yang penting kalau udah selesai itu jangan kita tuh tidur, bangun aja, setidaknya keluar rumah, duduk sama kawan-kawan atau cari tempat yang bisa berdiskusi. Dan jangan lupa tingkatkan sholat duhanya, karena kan rezeki itu, sholat duha adalah untuk mendatangkan rezeki. Nah, jadi banyak-banyak sholat duha. Insyaallah tuh datang aja kerjaan tuh. Jadi ini pandemi COVID nih. Jadi harapannya ke depan apa nih dari Mahdi? Kalau jujur COVID ini nggak efektif banget. Pertama dalam dunia pendidikan, dalam dunia kantor juga nggak efektif. Apalagi dalam dunia dakwah juga sangat
nggak efektif. Banyak yang nggak efektif. Karena apa? Kita hanya bertemu melalui handphone. Yang mana tingkat konsentrasi ketika daring-daring itu nggak sekonsentrasi ketika jumpa langsung gitu. Kita nggak akan terlalu konsentrasi gitu. Paling banter cuma 10 menit kita dengerin, selebihnya kita udah nggak mau dengerin tuh, cuma ngehidupin aja HP-nya tapi nggak pernah didengerin. Semoga di semester depan kita udah tatap muka secara langsung kayak biasa, supaya lebih terasa nuansa kuliah itu. Ada jumpa dosennya, jumpa kawan-kawannya. Itu sih harapannya. Ini mau memasuki bulan suci Ramadan ya kan? Sebentar lagi tuh kan, kalau Covid masih terus juga jalan gitu, terus gimana nih kira-kira kita nanti mau tarawehan gitu? Ya itulah makanya kita berdoa juga kan, ini udah masuk bulan Rajab kan, Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Nah, itu 3 bulan yang luar biasa dalam apa? Ini ada bulan menanam, Rajab bulan menanam, kemudian Ramadan bulan menuai. Jadi latihannya di Rajab ini termasuk bulan yang diharamkan ketika Rajab ini. Jadi kalau misalnya kita Ramadannya ya nggak bisa sholat apa, insya Allah di Arab Monas tetap sholat kok, insya Allah. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau bisa jangan sampai kita tuh nggak sholat lah, karena nggak sholat di masjid tuh terasa kurang, nuansa Ramadannya kurang, kemudian nuansa keimanan kita juga nggak terlalu apa. Jujur kayak kemarin tuh kan Ramadan kita di rumah tuh. Ramadan di rumah itu nggak efektif tuh. Yang penting tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, kan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 3M kan. Itu aja. Kemudian kita serahkan lagi kepada Allah. Ada satu apa doa zikir atau apa itu yang sangat luar biasa tuh Bang. Ketika ini dipakai juga untuk ketika Umar bin Khattab diracun dan segala penyakit lah mau didatangkan kepada Umar bin Khattab. Ada satu kisah doa ini yang ditulis dalam hadis Nabi itu juga banyak. Yang salah satunya Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmi'in syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiun alim. Nah itu kalau salah lidah mungkin karena gugup di depan kamera. Sekira-kira artinya? Yang sekira-kira artinya? Sekira-kira gitu, dengan nama Allah tidak ada keburukan yang bisa mendatangkan apa merusak apa kesehatan tubuh kita. Nah, intinya kita mohon perlindungan atas nama Allah, bahwasanya tidak ada yang akan terjadi kecuali atas izin Allah dan semua lindungan Allah, meminta lindungan dari Allah gitu. Maka seketika racun yang diminum sama manipulator nggak terasa, orang-orang hebat kali dia nih, padahal udah tahu dia tuh racun diminum aja. Nggak ada efeknya ya. Efeknya. Yang penting wudu. Nah, juga ada ustadz tuh ngajarkan wudunya yang benar ketika COVID ini. Wudunya mulai istinsaknya juga dimasukkan ke hidung, bukan gini-gini ya. Tapi dihirup airnya, baru dikeluarin. Oh gitu yang benar ya. Yang benernya gitu. Nggak sekedar kena hidung aja gitu ya. Jadi hirup air. Jadi di situ kan katanya COVID juga ini di hidung, melalui hidung, antara hidung, mulut, tenggorokan. Insyaallah sehat lah. Dan juga tawakal lah. Kita udah pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, tinggal tawakal. Insyaallah sehat, semua sehat. Oke Madi, terima kasih atas. Jangan lupa like, subscribe Arona Story. Oke. Arona Channel.